Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Prislia Maturgongs, kelas A7 Keperawatan, semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, dosen pembimbing Nurse Sheila Manawan Eskap Enkap. Halo teman-teman semua, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang teori Madeleine Leininger. Sejarah pendek tentang pembuatan teori Leininger. Teori Leininger berasal dari disiplin ilmu antropologi, tetapi konsep teori ini relevan untuk 2000. Leininger mendefinisikan transkultural nursing sebagai area yang luas dalam kolektif yang mana berfokus pada studi komparatif dan analisis perbedaan kultur dan subkultur dengan menghargai perilaku caring, asuhan keperawatan, dan nilai-nilai sehat sakit, kepercayaan, dan perilaku-perilaku dengan tujuan perkembangan ilmu dan tubuh humanistik, pengetahuan untuk kultur yang spesifik, dan kultur yang universal dalam 2000. Definisi yang diterapkan oleh teori Madeleine Leininger adalah definisi transkultural nursing. Menurut Leininger 2002 dan Christensen dan Kenney 2009, transkultural nursing yaitu sebuah ilmu tentang budaya yang mencakup ilmu keperawatan seperti dalam belajar dan praktik keperawatan, di mana yang menjadi fokus utama adalah tentang perbedaan serta kesamaan antar budaya dengan tetap menghormati dan menghargai nilai keperawatan, keyakinan tentang sehat sakit, ekspresi, serta kebiasaan-kebiasaan mereka, yang mana hal tersebut bertujuan untuk peningkatan pengetahuan ilmiah serta humanistik dalam rangka mempersiapkan pemberian asuhan keperawatan terhadap kebudayaan, baik yang spesifik maupun umum. Fokus utama dari teori Leininger. Fokus utama dari teori Leininger adalah asuhan keperawatan sesuai dan manfaat bagi orang tanpa melihat latar belakang budaya yang berbeda atau serupa. Teori Leininger melibatkan pengetahuan dan pemahaman budaya yang berbeda sehubungan dengan praktik keperawatan. Pengkajian teori Leininger. Teori Madeleine Leininger menyatakan bahwa kesehatan dan asuhan dipengaruhi oleh elemen-elemen antara lain struktur sosial seperti teknologi, kepercayaan, dan faktor filosofi, sistem sosial, nilai-nilai kultural, politik, dan faktor-faktor legal, faktor-faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan teori Leininger. Kelebihan dari teori Leininger. Yang pertama, merupakan perspektif teori yang bersifat unik dan kompleks karena tidak kaku memandang proses keperawatan, bahwa kebudayaan klien juga sangat patut diperhatikan dalam memberikan asuhan. Yang kedua, pengaplikasiannya memaksimalkan teori keperawatan lain, seperti Orem, Virginia Henderson, dan Neumann. Yang ketiga, teori transkultural ini dapat mengarahkan perawat untuk membantu klien mengambil keputusan guna
meningkatkan kualitas kesehatannya, dan yang terakhir, mengatasi berbagai permasalahan hambatan budaya yang sering ditemukan saat melakukan asuhan keperawatan. Kekurangan teori Leninger. Yang pertama, teori transkultural bersifat sangat luas sehingga tidak bisa berdiri sendiri dan hanya digunakan sebagai pendamping dari berbagai macam konseptual model lainnya. Yang kedua, teori transkultural ini tidak mempunyai intervensi dalam mengatasi masalah keperawatan sehingga perlu dipadukan dengan model teori lainnya. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku basic pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.